ditambah dengan Matilda yang nanti akan mengganggu lini depan bahkan lini belakang. Dan jangan lupakan bahwa Lancelot dari Nile, di sini stoppernya minim sekali. Nah itu, plus apalagi mereka ngebawanya Cloud. Jadi dari segi Onyx sendiri mereka harus bisa ngasih space cukup banyak ke arah Cloud ini supaya jadi ke arah item-itemnya. Dan ngebawa Angela dari segi coverisasi untuk Onyx, apakah Baloy akan mencari cara lagi untuk ngebait biar Heartguard dan mungkin resource skill yang dimiliki sama Onyx keluar terlebih dahulu. Onyx mulai terguncang. Geek Farm sedang naik-naiknya. Apakah River Sweep is real atau Onyx berhasil mendapatkan triple? MPL Final, mana tepuk tangannya? Let's go ke the land of town. Game yang ke-6 yang akan menjadi penentu. Oh tapi Keyboy, Keyboy. Flicker. Di depan sana. Bakal memaksa Nile. Dipukul ke arah belakang. Tapi nampaknya Flicker dari Keyboy kali ini tidak bisa membuat dia selamat. Karena First Blood berhasil di tangan dari para pasukan Geek Farm. Apakah terlalu agresif Profesor KB? Ya tujuannya agar Retribution digunakan dari Nile, tapi tidak ada pressure atau invasi jungle. Untuk sekarang Kairi lah yang akan menguasai di sana. Dan Nile mau nggak mau harus under level dalam Retribution yang lagi cooldown juga. Oke, dominasi yang sangat penuh karena mereka memiliki Keyboy. Memang Keyboy adalah sebuah bulan-bulanan warga yang diciptakan Onyx untuk Geek Farm. Sekalipun dimakan berkali-kali itu tidak akan membuat Onyx berhenti dari segi snowballnya. Ini Geek Farm bener-bener ngejauh semua agresivitas yang dibawakan sama Onyx loh Profesor KB. Iya, apalagi jatuhnya early pressure dari Keyboy masih berlanjut. Iya. Karena kalaupun dia tumbang berkali-kali, poin gold yang didapatkan oleh Geek Farm makin lebih sedikit. Iya sih, tapi masalahnya nanti nggak akan ada yang bisa mengcover kecuali Heartguard yang dimiliki oleh seorang Sun. Oh my god, itu dia. Bulan-bulanan warga tapi di arah top lane. Solo kill. Karena mereka terlalu terdistraksi dengan pergerakan dari Keyboy. Bahkan Baloyski lupa harus melakukan mobilitas yang tinggi di arah top dan juga di arah midnya. Dan bahkan kali ini membuat Luke terpunish di tangan dari Boots. Yang kita tahu dengan adanya physical defense breaker dari seorang Boots. Tapi Flicker, Oh my god. Flicker. Pergerakan outplay apa itu Profesor sebagai guru dari Suns? Itu udah pasti kalkulasi damage dan juga jangan lupakan ada Impure Rage. Bonus damage-nya bakal membuat Aboy ditumbangkan di area mid lane. Turtle pun didapatkan, Nile masih mendapatkan pressure-nya dan di level yang ketiga kali ini. Nile belum punya Phantom Execution. Oh, bertambah satu pasukan. Lagi-lagi English Caster versus Indonesia dan bahkan Keyboy. Slam dunk-nya berhasil kali ini, berhasil mendapatkan Aboy. Ternyata Aboy yang akan diincar. Meskipun Keyboy harus tumbang untuk kedua kali, tapi lihat gak akan berhenti Keyboy ini. Tidak akan terhenti, Heartguard bahkan di sana. Lihat kombinasi duo maut. Keyboy dan Suns benar-benar mendominasi. Dan bahkan tertinggal 3 level. Nile makin jauh untuk bertahan, masih ada ke depan sana dan ternyata si King Eagle berhasil menutup pergerakan dari sosok Keyboy. Out of nowhere, Kairi masih terlalu kuat, tapi distraksi di arah jungle dengan 5 menit awal ini akan merubah gameplay Geek Farm yang harusnya mereka bisa mendominasi, tapi mereka benar-benar bertekuk di arah jungle-nya. Ya, dua level yang berbeda dipegang oleh Kairi. Sehingga memang distraction dari Keyboy dan agresivitas di mana dia invasi ke area jungle berkali-kali. Ini ngebuat Geek Farm kesulitan Profesor KB. Dan gak cuma Kairi, lihat Luke versus Boots. Ada 2 level juga yang berbeda di sana. Hanya karena satu rotasi dari Luke. Iya. Dan platingan dari Bootsnya banyak banget. Aboy mau gak mau dipaksa untuk flash tapi di arah bottom lane. Bahkan di arah bottom lane udah punya sosok dari Demon Hunter Sword membuat Pawlowski harus berhati-hati. Pergerakan dari seorang Marky di early game seperti ini memang belum terlalu sakit. Tapi mungkin para pasukan dari Onyx, mereka mau memaksa di arah gold mereka biar tidak terlalu mendominasi. Wah, tapi bakal diganggu terus-menerus sama Suns di area bawah. Marky nggak nyaman sekali dengan posisi dari Suns yang terus melakukan distraction ke area bawah supaya ceweknya bisa dapetin space untuk masuk. Oke, tapi lihat di arah bottom lane. Bukan hanya space untuk masuk, tapi lihat Keyboy. Marky bahkan harus menggunakan flickernya dan bahkan Keyboy tidak bisa ditumbangkan dengan sangat cepat. Rumputnya gagal didapatkan. Di depan muka juga udah ada Nile. Hampir saja Keyboy berhasil mendapatkan Marky, tapi dibalik itu semua Keyboy akan termakan 4 kali secara berturut-turut. Udah ada Flash of Addition, tapi di sana ada Aboy yang harus menggunakan sosok dari Black Shoes dan
cewek, blessing duetnya benar-benar for nothing. Hanya menakut-nakuti aja biar Aboy tidak terlalu melakukan kontes ke area turtle ya yang diamankan Leonic. Tapi Baloi Irelands hanya terbang di arah atas saja. Gak akan terlalu mau overcommit menabrak ke arah Kairi. Tapi slow effect dari Aboy ya Profesor KB. Itu yang jadi problem untuk Kiboy. Karena Kiboy jadi gak dapat penye pasifnya tadi. Iya, atau jangan-jangan Kiboy perlu banget untuk mengamankan rapid boots-nya agar dia tidak terkena dari efek slow. Ya. Dan masih bisa berlari-lari karena dia nggak bawa sprint di sini posisinya. Oke, tapi lihat combat ritual yang benar-benar menjebalkan. Tapi lihat sepanjang qualifier untuk M5 sudah 4 kali terhitung untuk babak final playoff dengan skor 4-3. MPL MY, MPL Kamboja, dan Myanmar. Walaifa dan MCC, Profesor. Betul sekali, itu dia. Ada banyaknya skor 4-3 tapi... Luke, one last hit. Masih selamat dengan flicker, tapi di depan sana Kiboy masih mau lebih. Masih ada quick start guard dan ter-outplay. Satu buat point kill didapatkan, tapi Bus memaksa Nail untuk maju lebih dalam lagi. Tapi Sans dengan respon yang sangat cepat, Hardcat melindungi pergerakan Bus dari top lane. Nail, kalau masuk lebih dalam sedikit aja, dia akan diikat kakinya. Lihat distraksi dengan Sans, dengan Hilda dari Kiboy. Mereka benar-benar sampai kelupaan kalau mereka harus punya tekanan terhadap gold lane-nya, Momochan. Iya, Gold lane bebas. Aku bisa bilang distraction dari Kiboy meskipun terlihat dia tumbang sampai 5 kali. Tapi lihat level yang dimiliki sama pemain-pemain dari Geek Farm. Onyx mereka unggul dari segi network, mereka unggul dari segi level, dan bahkan dari cewek. Ini benar-benar free banget seperti yang Ranger Mas bilang. Ya, tapi masalah utamanya Cimomo, Ranger Mas, ingat ini Geek Farm. Semakin lama game berjalan, mereka bakal semakin pegang kendali. Dan Baloyski, Oke, Baloyski menangkap ada Kiboy di sana, tapi Kiboy terlalu dalam, tidak boleh ditumbangin sekali lagi tanpa adanya impact pertukaran. Di balik itu semua, para pasukan dari Onyx mereka akan coba mempertahankan dari segi retribution. Nile dan di sana Kairi menahan retributionnya karena dia membutuhkan yang lebih cuan, yaitu turtle-nya. Dan ingat, comeback terjadi di game sebelum ini. Jadi ini bukan pertama kalinya untuk Geek Farm berada di dalam under kondisi. Iya, bukan jadi suatu masalah sebenarnya untuk Geek Farm. Dan Baloi hanya membuka map aja, membuka vision dengan satu buah Sling Eagle. Tapi kontes sepertinya akan dilakukan oleh Geek Farm. Melihat. Melihat adanya sosok dari Retribution Kairi. Perfect Turtle, benar-benar perkasa. Cewek. Blazing Duet from cewek. Hampir saja mendapatkan satu point kill, tapi cewek. Oh my God. Albus. It's not never enough. Nail gak boleh masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Nail udah gak ada jalan pulang. Ter-take down, termakan oleh Sans. Baloyski gak bisa menjemput begitu sebenarnya. Seeking Eagle hanya membawa seorang Bus ke dalam permainan Geek Farm. Ke dalam backline mereka yang akhirnya mereka kehilangan 2 point kill. Ya ingat, kedisiplinan akan jadi kunci untuk Onyx kali ini Profesor. Iya. Dan bahkan dari Geek Farm sendiri mereka udah maksain sebenarnya untuk ngedrive game ini terlalu lama. Oh, lihat tahun yang terjadi. Aboy sekalipun tidak bisa memberikan sosok dan Luka dimakan berkali-kali. Dimakan dan tidak ada kesempatan untuk mereka bernafas. Bahkan 4.000 gold di 7 menit. Wow. ya, ini membuat Kari dari Marki sulit untuk mencari space-nya. Karena sekali aja dia nggak hadir dalam team fight, Geek Farm bakal di-invite abis-abisan. Dan Hilda dari Kiboy. Inilah pemisah team fight dari Geek Farm sehingga covernya agak sedikit terpisahkan. 2 level perbedaan gap dari Nile dan juga Kairi. Ini yang membuat bagaimana kesenjangan damage retribution agak sedikit berbeda. Walaupun Kairi hanya mendapatkan 1 poin assist, tapi lihat pressure yang diberikan. Onyx benar-benar bermain dari semua lini. Dan 2 lane yang didorong, ini selalu ada cewek. Dan siapapun yang nyebrang ke area rumput tetangga yang terlihat lebih hijau, ini cukup menakutkan untuk Geek Farm. Oh, lihat. Luka. Salah pick off terjadi. Cewek menahan. Dengan adanya Battle Mirror Amos menyelamatkan dirinya plus Hardcat. Cewek kali ini akan lebih perkasa. Dia benar-benar mengamuk. Dia memancing Marki di depan sana. Bahkan Aboy dipaksa untuk Black Shoes. Para pasukan dari Onyx benar-benar mereka tidak mengendalikan sedikit pun permainan mereka, Momochan. Mungkin kalau kita melihat Onyx mereka datang dengan strategi kitingnya ya, dengan ngebawa cewek sebagai cloud. Tapi Geek Farm juga melakukan hal yang sama cewek, Blazing Duet. Lihat, Blazing Duet yang terlalu sakit untuk bisa diterima Baloyski. Karena Demon Hunter Sword plus corrosionnya ini. Gak bisa mereka bendung, Profesor. Ya, ini attack speed-nya udah sangat brutal dari cewek. Sehingga ini akan membuat bagaimana lifesteal yang ia dapatkan juga bakal makin lebih banyak. Onyx dengan keunggulan 5.000 gold lead di 9 menit kita berjalan. Akan menuju ke arah Lord. Dengan power defense dari Geek Farm, mereka masih bisa sebenarnya untuk menahan Lord ini. Tapi ingat, jangan terlalu terbawa suasana dari Onyx. Karena itu yang mereka inginkan. Kalau Kiboy di all in sama Geek Farm,
Onyx akan membackup dengan cepat. Dan tidak bisa sebegitu instannya karena Keyboy, karena ada fleeting time juga. Heartguard dari Suns akan menjadi penyelamat bagi Keyboy. Masalahnya ini kayaknya garda depan dari Onyx ini harus yang ditumbangkin sih Profesor. Iya. Menurut aku Keyboy terlalu mengganggu. Dan bahkan siapapun pemain dari Geek Farm yang mencoba untuk melakukan dive, itu benar-benar dihalau habis-habisan. Dan jangan lupa lihat Keyboy bawa apa? Dire Hit. Wah, Dia tahu persis permainan front to back yang diinginkan oleh cewek. iya. Karena sekali aja Balewski tumbang, Luke tumbang, atau even itu Nile, Onyx bisa menabrak dengan 5 power man mereka. Geek Farm harus bawain one for all for one ya untuk numbangin Keyboy sih. Ya, Setidaknya tapi- benar-benar nahan Onyx terlebih dahulu. Tapi masalahnya Momochan ini udah terlalu jauh. Kita memang di game sebelum ini memiliki kondisi seperti itu. Tapi dengan adanya pergerakan yang terlalu masif di arah backline Geek Farm. Dan mereka benar-benar harus menyelesaikan Lordnya. Sampai 3 Lord mereka nggak bisa tembus. Mungkin Geek Farm punya jawaban. Ingat Momochan. masih ada Aboy, masih bisa untuk melakukan clear cepat dan mungkin kalau dari Ranger Mas bilang ini udah terlalu jauh, udah terlalu unggul dari Onyx, berarti Geek Farm mereka harus main sabar. Betul, Mereka setuju. harus main kiting. Mereka nggak boleh termakan dengan cewek yang bisa mainin BMI-nya sehingga memaksa Geek Farm untuk paksa team fight. Jadi Geek Farm harus bisa nge-counter setup itu hal tersebut. Aku merasa malah Onyx sangat perlu memaksa keluar Geek Farm. Jangan team fight di high ground karena Lilia adalah jawaban seperti yang si Momo bilang tadi. Tapi lagi-lagi, Geek Farm kayaknya nggak mau terpicu akan pemaksaan team fight di luar area dari high ground. Ya mereka cukup main sabar aja sih sebenarnya dari Geek Farm. Jangan ngebiarin Onyx ini yang kita mungkin lihat di game yang sebelumnya gampang ke drag untuk menuju ke arah late game. Jadi tempo permainan dari Onyx ini harus disamakan dengan tempo permainan sabar dari Geek Farm. Atau jangan-jangan Onyx akan mencari poin-poin split push. Ketika Lordnya hanya ditarik ulur oleh Kairi. Iya, Buset. karena Wih, malah sakitnya. potensi split pushnya nggak datangnya dari Onyx ya. Iya, potensi split pushnya ada gara-gara BMI dari Iya. Cloud. Dan cewek attack speednya udah tinggi banget. Dia punya satu item yang mahal harganya dengan attack speed yang begitu luar biasa. Bahkan gak cuma dari cewek sih Prof, aku bisa bilang. Bahkan ada Suns yang kita tahu dengan global presence-nya ini bisa muncul kapanpun. Dia nggak perlu show up di area pertempuran dari, antara Geek Farm dan juga Onyx. Dan cewek lagi-lagi. 2 hit loh. Sakit banget. 2 hit tanpa adanya shield absorb. Oke. Dan ini yang perlu diperhatikan sama Geek Farm. Jangan sampai ada yang keluar. Jangan sampai ada yang menginjak. Sebuah jebakan dari landak. Itu yang mengerikan. Itu Gitu dia. sih. Trapping yang dilakukan para pasukan dari Onyx dengan 9.000 gold kali ini. Benar-benar membuat sosok Aboy bahkan memberikan stiker. Apakah ini it's Onyx time, Profesor? Atau jangan-jangan it's comeback time dari Geek Farm. Dengan 2 Lord sisa yang harus diperhatikan. 15 menit game dari Geek Farm akan sangat mengerikan. Karena Onyx tidak bisa membawa game ini ke arah late game kecuali mereka melakukan split push. Flash of Diosis di tangan Baloyski dan Boots udah jadi juga tadi. Inilah. Kalau misalnya Boots sudah jadi, dia berat Momochan. Tapi satu hal Momochan. Karena tidak ada high ground yang bisa menggapai ke arah Marki. Iya. Late game akan menjadi bahaya. Nah itu, dan itu terjadi ketika di game yang sebelumnya Marki terlalu free di area belakang. Jadi space create dari Geek Farm ini cukup ketika Marki memang tidak sampai ke pick off oleh Keyboy ataupun dari seorang cewek. Ya, dan masih belum ada dominance ice untuk mengurangi attack speed dari Marki. Sampai saat ini Marki masih bisa bermain dengan front to back. Win of Nature di tangan cewek, Profesor KB. Karena kita tahu sendiri, berarti cewek yang bakal dive in. Pertanyaannya, Aboy akan terpicu atau enggak dengan Black Shoes-nya? Oke, Marki, cuma ngetes saja sebenarnya. Meskipun memang pasifnya belum connect tadi ke arah Kairi, tapi Lord sudah mulai berjalan dan Onyx dengan 12.000 gold keunggulan, apakah mereka akan dikembalikan lagi? Oke, mencoba untuk menabrak dengan sangat cepat Marki. Menyelesaikan dan bahkan Kairi. Hampir termakan. Look following up tapi Santis coming a blasting to it from cewek. Memberikan damage yang sangat besar untuk para pasukan dari Geek Farm. Mereka trappingnya berhasil mendapatkan satu mangsa dari Geek Farm. Baloy, Oke, Baloy tidak boleh termakan, flicker harus dikeluarkan. Press forward-nya for nothing Kairi. Fokus ke arah base turret yang dimiliki tapi Keyboy mencoba melakukan dive in. Nanti mundur ke arah belakang dan Boot membuat Marki mundur. Damage tidak bisa dibendung, tapi cewek tidak ada minion kali ini, jadi tidak bisa melakukan stacking terhadap Art of Thievery-nya. ya 14 menit game yang berjalan Onyx masih bisa untuk unggul. Setidaknya ketika mereka mau coba untuk dapetin objektif sudah, tapi cewek. Oh my god, surprise! Happy birthday ternyata trappingnya berhasil. Dua hilang. Para pasukan dari Onyx mereka memaksa
memaksa team fight dari mid lane. Menuju ke arah base turret yang dimiliki dari para pasukan K-Fab. Mereka nggak punya retribution, mereka nggak punya Baloyski. Tersisa Aboy, apakah ini akhir dari Cinderella Story? Karena lihat dari bottom lane, mereka mencoba untuk mendorong ke arah base turret. Boots melakukan zoning out, Luka menjadi pilihan utama. Kiboy mencoba untuk memberikan sedikit pentungan, tapi tidak ada yang terjadi. Minion bakal coba dikelarkan dengan sangat cepat. Dan ternyata Cinderella Story masih berlangsung. Wah, masih ada kesempatan tapi Kating yang tadi sempat kita bahas ya Profesor KB. Memang terlihat efektif ketika cewek benar-benar bisa memaksimalkan BMI-nya. Lagi dan lagi ya. Lagi. Bait pure dari Onyx adalah di cewek. Tapi lagi dan lagi Geek Farm dengan Aboy sebagai Lilia yang sekarang clear wave minion yang begitu cepat. Membungkam Onyx kembali dengan keunggulan yang mereka dapatkan 14.000 gold leading. Tiba-tiba kayak jadi percuma. 14.000 loh. Wow. Bayangkan kita melihat instant replay dengan Heartguard yang begitu banyak shield absorbnya. Dan Blessing duet counterplay. Serta cepatnya Kiboy yang hadir dengan power of wilderness. Hanya karena satu kali gerakan yang di counter dengan cepat. Onyx pun sekarang masih dalam lead yang begitu jauh. Namun Geek Farm tidak mudah untuk ditumbangkan. Hari makin malam, match makin panas. MPL Final, minta tepuk tangannya. Oh, ini dia pertanda tepuk tangan. Apakah Onyx mendapatkan Lord kali ini mampu menyelesaikan tugasnya, Momochan? Lord yang ketiga di menit ke-16, potensi yang besar untuk sang Raja Langit menutup game ini. Tapi ingat Geek Farm, mereka punya kesempatan juga untuk setidaknya bermain lebih sabar. Marki jangan sampai ke pressure. Dan ingat, lihat, Baloy ini bisa jadi senjata yang mematikan kalau memang Onyx nggak memperhatikan positioning dari pemain-pemain ini, terutama cewek. Oh, Aboy benar-benar penyelamat hari dari Geek Farm sih. Lihat. Setiap ada push terjadi, dia selalu melakukan staking. Dan itu dia time bomb yang dimiliki oleh Aboy. Tapi cewek tidak mau tinggal diam. Nail menjadi pilihan utama. Tidak ada Battle Baron, Image mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mereka gagal menembus. Mencoba untuk menuju ke arah Sor Baloyski. Cuma begitu saja. Look masih ada lagi satu. Dan blended red from cewek. Venom Nature di depan mata. Mereka melakukan wipe out. Ini bencana. Sang Raja Langit berhasil mematahkan Cinderella Story dan kembali mengukir sejarah back to back triple champion MPL Indonesia Israel. Title The King Slayer tidak mampu untuk meruntuhkan The King. Tapi kali ini malah sang Raja Langit yang membuktikan kualitas mereka dengan back-to-back champion. Tak terkalahkan. Itulah kata yang cocok untuk sang Raja Galaksi. 3 musim sudah berlalu. Namun mereka masih belum bisa dikalahkan karena terlalu perkasa. Please welcome our triple champions Team Onyx. Raja Galaksi Season 2 Tim Onyx menunjukkan kelas mereka yang berbeda. Menunjukkan bahwa The King Slayer bukanlah menjadi ancaman di babak Grand Final. Tapi MPL Final berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk The King Slayer, King Fam ID. Respect, permainan yang keras diberikan. Bahkan Onyx membuka otak memutarnya berkali-kali. Tapi sayang, 1000 sayang. Cinderella Story dipatahkan dan Geek Farm dihukum kali ini. Dan kali ini cerita fiksi Cinderella Story hanya benar-benar menjadi cerita belaka. Hanya menjadi dongeng belaka yang ternyata tidak bisa ditorehkan oleh Geek Farm. Dan bahkan ini benar-benar membuat Onyx adalah tim yang harusnya ditakutkan. Onyx supremasi Israel. Wah, tim Onyx benar-benar mereka nggak memberikan kesempatan sama sekali. The King Slayer has fallen. Tapi nampaknya kita bakal bersiap-siap untuk melempar ke host kita yang luar biasa. Bude Monster, Monica, take it away.
MPL Season 12 pada akhirnya berujung. Raja Galaxy di tangan tim Onyx, namun kita boleh melihat bahwa perjuangan dari tim Geek Fam begitu kuat dan begitu hebatnya. Inilah dia runner up dari MPL Indonesia Season 12, Geek Fam. Menjadi runner up adalah prestasi luar biasa untuk Geek Fam walaupun belum bisa memenangkan gelar sebagai Raja Galaxy. Tetapi perjalanan Geek Fam di season 12 ini sungguh luar biasa. Tentu saja sportsmanship ditunjukkan dari kedua tim ini walaupun mereka harus berperang di Land of Dawn. Namun persahabatan dari kedua tim ini terasa begitu mendalam. Benar sekali, apalagi kedua tim ini akan mewakili Indonesia di M5 World Championship. Namun Raja Galaxy hanya dimiliki oleh satu tim saja. Dari Geek Fam, mereka sudah benar-benar berjuang. Yang dari sebelumnya tidak bisa masuk ke babak playoff, lalu beranjak naik ke playoff. Lalu di season ini mereka menempati peringkat ketiga di klasemen untuk babak regular season dan sekarang mereka menjadi runner up. Betul sekali, pada season 12 kali ini Geek Fam menunjukkan performance yang begitu baik. Bahkan mendapatkan gelar julukan juga sebagai King Slayer. Karena juga sering mengalahkan beberapa raksasa, tim raksasa di MPL Indonesia. Inilah Geek Fam. Silakan Geek Fam, ada yang ingin disampaikan tentunya? Geek Fam Unity, makasih banget buat supportnya. Kita udah oke kan? Dari zero to finals here guys. 4-2. We test the limit of Onyx. I'm so proud of my teammates, my coaches, my boss, my management, all of you guys. I'm so proud of the progress of fans. I love you all. Baloy Especially to all the supporters and my best supporter. Who is that? Gak ada. Oh. Gak usah. Nggak ada. For your fans in Philippines or anyone that you want to say, anybody, adakah yang mau mengucapkan sesuatu juga dari tim Geek Fam? Guys, see you in M5. I hope you guys enjoy Onyx, Geek Fam. All of you guys here, I hope you enjoy the finals. We will give our best on M5 ya. Wow, yang lain? Coach Erpang mungkin? Ingin menyampaikan sesuatu? Makasih udah dukung di MPL Season 12, dukung kita terus di turnamen-turnamen mendatang, MPLI, M5. Mohon dukungannya ya guys. Dan inilah dia, pada akhirnya tim Geek Fam. Sekali lagi kita sambut bersama ini runner up Geek Fam. Tentu saja kita akan menyaksikan mereka nantinya di M5 World Championship. Kita berharap yang terbaik untuk tim Geek Fam. Dari pertarungan mereka di babak playoff kita sudah bisa melihat bahwa kualitas Geek Fam mereka benar-benar menunjukkannya. Betul sekali, tapi hari ini juga ada sang Raja Galaxy back to back 3 season berturut-turut. Kita sambut bersama sang Raja Galaxy, Onyx. Dan menarik sekali karena mereka udah siap-siap kaosnya ternyata. Udah langsung ganti baju. Repeat Champions 3 kali beruntun. Dan Onyx silakan ke tengah panggung ya. Jangan bosen-bosen di tengah. Kabur. Wah. Oke, sembari mereka digeser ke sini ya, digiring ke sini. Pasukan landak kita akan mengundang yang terhormat Bapak Michael Yahya selaku Creative Director dari UBS Gold.
untuk menyerahkan champion ring dan gold medal untuk sang juara. Dan juga kami mengundang Bapak Faris Sidki, Asisten MX Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia untuk menyerahkan 10 unit handphone Samsung S23 Ultra kepada sang juara kita. Dan yang terakhir, Bapak Lukas Aryawan Sidarta selaku Kepala Bidang Organisasi dan Daerah PBSI untuk menyerahkan Giant Check kepada sang juara. Kami harapkan dan kami mohon untuk bergabung bersama kami di atas panggung MPL Arena. Dan tentunya tim Onyx silakan untuk bisa bergabung di tengah. Boleh berderet karena hadiahnya banyak banget guys. Wow, ini dia sang Raja Galaksi. Keluarga besar Onyx berkumpul di atas panggung ini untuk 3 kali berturut-turut. Menggunakan kaos ini udah disiapin ya, three-peat 3 kali berturut-turut mendapatkan piala dan gelar sebagai Raja Galaksi. Mereka seru banget pasti setelah menantikan MPL Indonesia Season 12 hari ini. Mereka ingin juara, mereka ingin M5 dan mereka membuktikan hal itu. Yes, dan hari ini bukan hanya mendapatkan gelar Raja Galaksi, tapi juga tim Onyx akan menerima sejumlah hadiah, trofi juga hadiah yang diserahkan oleh tamu-tamu VIP kita. Betul, pada Bapak Michael Yaya hadiahnya udah siap ya. Semuanya tentu saja saat lagi akan menerima champion ring dan gold medal untuk sang juara. Ini dia champion ring dan juga gold medal. Diserahkan langsung oleh Bapak Michael Yahya, Creative Director dari UBS Gold. Wow, membawa pulang piala, membawa pulang emas dari UBS Gold. Dari semua yang kita saksikan, match-match yang begitu mendebarkan, tim Onyx mereka selalu bisa tenang sampai pada akhirnya menjadi tim dengan konsistensi tertinggi hingga hari ini. Mendominasi MPL Indonesia 3 season berturut-turut mendapatkan gelar Raja Galaksi. Ini bisa dibilang koleksi emas ya, 3 season berturut-turut juga koleksi emas champion ring. Coach Yep, we will look at Coach Yep fingers. Dari Coach Yep, akankah dipenuhi nantinya bakal jadi 5? Wow. Sekarang udah three-peat winner, three-peat champion. Coach Yep, kita akan lihat nih ya jarinya Coach Yep, tolong di zoom semuanya. 3 gold ring for Team Onyx. Ini koleksi champion ring dari Coach Yep. Ditunjukin Coach, show it off. Wow. Dan dari para jajaran pemain dari tim Onyx pun mereka akan berpesta emas. Medali emas, cincin emas. Dan kita berharap tentunya emas juga untuk mereka semuanya berperforma seperti layaknya emas yang bersinar. Yes. Dan diserahkan ini emas-emas UBS Gold. Silau ya, sesilau prestasi mereka di panggung MPL Indonesia. Tim Onyx mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Jadi tunggu, itu baru satu. Baru saja kita menyaksikan penyerahan champion ring dan gold medal dari Bapak Michael Yaya. Dari UBS Gold pastinya. Dan juga telah menerima handphone ya, handphone Samsung S23 Ultra. Yap, dan inilah dia. Tadi kita sudah melihat ada 10 unit handphone Samsung S23 Ultra kepada sang juara.
Terima kasih kepada Bapak Faris. Lalu selanjutnya akan ada penyerahan Giant Check kepada sang juara dari Bapak Lukas Aryawan Sidarta. Bersama-sama, inilah dia Giant Check untuk sang juara. Bertuliskan Raja Galaxy sesuai dengan gelar mereka pada MPL Indonesia Season 12 ini. Inilah sang Raja Galaxy, Tim Onyx. Diabadikan momennya ini ya. Koleksi emas, handphone, dan gelar sebagai Raja Galaxy. Coach Yep, dia udah mempersiapkan 2. Sekarang nambah 1 jadi 3. Kaos pun mereka siapkan. Mereka benar-benar sadar kemampuan mereka dan sesuai dengan semua pada bilang Onyx kuat banget. Dan sampai saat ini belum terkalahkan. Namun tentunya ada satu player yang pada match Grand Final kali ini juga turut berperan penting dalam kemenangan kali ini. Ada MVP Final. MVP Final dari 6 game yang mereka lakukan. 6 game mereka berperang. Siapakah final MVP-nya? Wow, dan langsung saja kita lihat siapakah final MVP MPL Indonesia Season 12 Playoff. Inilah dia, sang MVP, Most Valuable Player dari tim Onyx. Kita lihat Begitu mendebarkan dan final MVP jatuh kepada Kiboy. Kiboy juga akan mendapatkan hadiah tentunya yang akan diserahkan oleh Bapak Faris Sidki dari Samsung. Mendapatkan 1 unit Special Gaming Package Samsung Galaxy A34 Lime kepada Kiboy sebagai final MVP. Tentu tidak hanya itu karena Bapak Makel Yahya akan menyerahkan Golden Thumb kepada final MVP ini yang udah diincar. Karena ini adalah pertama kali ada Golden Thumb. Wow, dan tak lupa juga Pak Lukas Aryawan Sidarta akan menyerahkan Giant Check dan juga piala MVP kepada final MVP kita. Sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Kiboy. Kiboy bukan hanya menjadi player roam yang agresif, namun dia juga bisa menjadi seorang support system yang baik. Dia bisa defensif pula, dia bisa mengcover kawan-kawannya dengan sangat baik. Silakan diserahkan semua hadiahnya Kiboy. Untuk Kiboy. Silakan Bapak-bapak untuk diserahkan hadiahnya. Dari Bapak Faris Sidki untuk menyerahkan 1 unit special gaming package Samsung Galaxy A34 Lime kepada final MVP kita Kiboy. Kemudian Pak Michael Yahya untuk menyerahkan ini Golden Thumb kepada final MVP. Silakan Bapak, ini Golden Thumb. Telah mengabadikan momen dari Samsung kali ini Kiboy, selanjutnya dari UBS Gold. Golden Thumb. Kiboy jempolmu bakal jadi emas gak sih Boy? Udah jempol emas. Dan boleh kasih tepuk tangannya semua dong untuk Kiboy. Dan Bapak Lukas Aryawan Sidarta untuk menyerahkan juga Giant Check dan piala kepada Kiboy, our final MVP. Banyak sekali hadiahnya ya. Ini diterima oleh final MVP Kiboy. Baik, sekali lagi selamat untuk Kiboy sebagai final MVP dan terima kasih Bapak Faris Sidki, Bapak Michael Yahya dan juga Bapak Lukas Aryawan Sidarta telah menyerahkan hadiah. Dan ini dia diserahkan secara langsung juga piala sebagai final MVP oleh Bapak Faris, Pak Michael dan Pak Lukas. Trofi yang Kiboy dapatkan untuk sampai titik ini. Tentu semuanya juga sudah tahu betapa hebatnya Kiboy dari mungkin gak cuma season ini, tapi dari season-season sebelumnya. Dan kali ini begitu berpengaruh untuk kawan-kawannya. Terima kasih Pak Faris Sidki, Bapak Michael Yahya,
dan juga Bapak Lukas Aryawan Sidarta. Kita sudah mendapatkan Raja Galaksi sekaligus juga final MVP kita. Dan tentu saja hal yang dinantikan daripada sang juara. Mereka akan berkumpul juga di sini. Perjalanan mereka sebelumnya belum selesai. Namun ini adalah saat mereka untuk menselebrasi dengan grand final ini. Kalian udah nyangka kalian bakal juara ya? Apa itu kaos kalian tiba-tiba ganti? Hey Onyx! Halo. Halo? Wah, gimana nih? Apakah kalian memang udah nyangka bakalan juara, udah siapin juga kaosnya? Atau seperti apa nih? Lang. Sorry Kak, apa? Apakah kalian udah nyangka bakalan juara, udah siapin nih kaos-kaosnya? Ya sebenarnya kalau juara tuh pas liganya mulai kita udah komit lah buat tes yang terbaik buat turnamen sekarang. Jadi ya pasti nyangka dong. Pasti menyangka sampai sudah ngeprint. Dan itu kenyataan, menjadi kenyataan, manifesting kali ya. Tapi kalau dari tim Onyx sendiri, what you guys have and the others don't, Coach Yep or Adi, Coach. Coach. Dewasa dik. apa sih yang kalian punya dan tim lain gak punya sampai kalian mendapatkan 3 kali juara beruntun untuk MPL? Kenapa 3 kali juara beruntun? Apa yang kalian punya dan yang lain gak punya? Oh, sebenarnya aku baru masuk Onyx terus baru apa namanya back to back. Kalau yang lain udah ini tripit. Ya intinya aku baru sekali sih ngerasain kayak anak-anak yang benar-benar berambisius setiap ngikutin turnamen lah. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa kita bisa sekonsisten ini. Wow, ambisius dan menjadi three-peat. Mungkin Coach Yep, ada yang ingin disampaikan? Anything you want to say? About this win and also your upcoming battle on M5. Gue seneng banget sih karena season ini terus baru meta. Kami bisa, apa ya, we can go through a lot of challenges with this season. Terus kalau gini, kami bisa bilang tim ini yang paling kuat sekarang. Tim yang paling kuat dan itu terbukti. Mereka bisa untuk menunjukkannya di sini, di final. Namun, ini adalah momen yang sudah dinanti-nantikan. Siapkan semua device kalian, karena tim Onyx akan menuju ke arah tengah untuk mengangkat piala yang sudah mereka nantikan. Dari berbulan-bulan ini mereka berjuang dari regular season dan mereka pada akhirnya Move. bisa untuk mengangkat piala yang mereka nantikan. Udah diarahin Kiboy, move, mengelilingi piala karena akan siap-siap mengangkat ini piala ketiga mereka secara berturut-turut ya dari season 10, 11 dan saat ini di season 12. Mereka akan mengangkat trofi. Ini piala yang ditunggu-tunggu oleh tim di MPL Indonesia. Ini adalah piala sebagai Raja Galaksi yang didapatkan oleh tim Onyx. Indonesia, dunia, sambutlah sang Raja Galaksi MPL Indonesia Season 12, tim Onyx! Indonesia bernyanyi, Sonic pun bergembira. Semuanya merayakan untuk kemenangan sang Raja Galaksi. Beruntun dari title ini, tak ada yang bisa mencuri dari tim Onyx. 3 season berturut-turut. Mereka begitu mendominasi dari regular season di MPL Indonesia Season 12 berada di puncak. Dan mereka membuktikan mereka bisa tetap dengan konsisten hingga pada saat playoff menjadi Raja Galaksi. Yap, perjuangan mereka belum berakhir di sini. Mereka memang menjadi Raja Galaksi. Tapi ada satu title yang belum mereka dapatkan.
M5 World Championship. Itu akan menjadi sebuah hal yang ingin mereka raih. Benar sekali dan tentunya kita berharap dan memberikan dukungan untuk tim Onyx juga pada saat M5 nanti agar bisa membawa kembali kejayaan Indonesia di ajang M-Series. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh super fans di sini yang telah hadir dan mendukung MPL Indonesia Season 12. Dan tentunya MPL Indonesia Season 12 powered by Munton, presented by Samsung Galaxy Official Gaming Phone, Official sponsor Head and Shoulder, Official Mobile Internet Partner by Telkomsel, Official Gold Partner UBS Gold. ada juga partner ini sports kita, ada Blibli, Dunia Games, Grab, OVO, dan YouTube. Official broadcast Maxstream, TVRI Sports dan juga video. Terima kasih untuk supplier kita, ada Indomaret, Point Coffee, Mineski, dan juga Samsung. Acara ini supported by PBSI. Dan kalian semua tentu saja dari super fans, dari semua yang sudah mendukung acara hari ini. Sampai titik ini, perjuangan dari Indonesia belum usai. Masih akan ada Onyx dan juga tim Geekfam yang akan berjuang di M5 World Championship. Untuk hari ini, kita akan tutup MPL Indonesia Season 12. Budi Karamongsar dan juga Monica mengucapkan terima kasih. Dan akhir kata, MPL Indonesia Season 12, we on this!